Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah segala keterbatasan kita untuk berjumpa satu dengan yang lain, saya percaya bahwa tidak ada satupun yang sanggup menghalangi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Dia selalu hadir, bukan hanya di gedung gereja, tetapi juga di rumah kita, bahkan di hati kita masing-masing Dia selalu hadir. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Oleh kuasa darah-Mu kami boleh masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan hanya bagi-Mu, bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang melayakan kami, Kau layakkan ku menghampiri, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kami, kuasa-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami.
jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, oleh karena kuasa darah Tuhan, Kau yang menjadikan kami baru. Kau melayakkan kami untuk kami masuk hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa segenap persembahan kami di hadapan Tuhan. Kuduskan, layakkan kami. Kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan pada kami telinga dan hati seorang murid. Dan urapi hamba-Mu di dalam segala kebodohan, segala keterbatasannya, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Ibrani pasal yang keempat, ayat 14-16. Saya akan bacakan untuk saudara, dan saudara bisa memperhatikan kata-kata yang penting yang saya highlight kuning. Ibrani 4, ayat 14-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya saudara, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat favorit buat saya karena menggambarkan kemanusiaan Yesus. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa imam besar agung yang kita percaya yaitu Yesus Kristus. Dia bukan manusia super yang gak tahu penderitaan umat manusia. Tetapi dengan jelas dikatakan dia memahami, karena dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan ketakutan kita. Allah, kok takut? Iya, karena itu ada salah satu kelemahan kita sebagai manusia. Dikatakan di sini dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan takut, dia merasakan kesedihan, dia merasakan kesendirian, dia merasakan sakit penyakit. Apa itu artinya? Itu artinya waktu kita merasakan penyakit, kita merasakan sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Saudara ingat bahwa Yesus pun sudah mengalaminya. Bahkan dia mengalaminya karena kita. Ketika kita merasa lonely, kita merasa sendirian. Saudara ingat ketika Yesus ditangkap, kemana teman-temannya? Kemana murid-muridnya? Kemana orang-orang yang dia kasihi? Dia adalah orang yang paling lonely di dunia. Ketika kita takut dengan hari esok, saudara ingat ketika dia di Getsemani, ketika ia berdoa, dia rasakan ketakutan. Dia mengalami apa yang kita alami. Dan saya bersyukur kita punya imam besar agung yang luar biasa. Dia bukan orang yang jauh di sana, tetapi dia dekat dengan kita. Kenapa? Karena dia tahu apa yang kita rasakan. Itu adalah satu poin. Yang kedua, dikatakan kita tetap berpegang kepada pengakuan iman kita. Apa itu iman? Bagi saya iman berarti tetap percaya di dalam keraguan dan ketakutan. Kita mungkin ragu dengan hidup kita, mungkin kita juga takut. Bahkan mungkin hari depan kemana juga kita nggak tahu. Tapi iman adalah percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan sekalipun rencana kita itu nggak sesuai dengan rencananya Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
pengakuan iman Kristen yang mula-mula itu sebenarnya simple banget. Ya, mereka itu menggunakan suatu akronim dengan kata Ixus, itu lambangnya adalah ikan ya. Itu terdiri dari kata Yesus atau Yesus, lalu X Kristus atau Christ, Mesiah atau Juru Selamat, lalu Theos atau Allah sendiri, lalu Huios yaitu Son atau anak, dan Soter yaitu Savior atau Juru Selamat. Artinya apa? Mereka percaya bahwa Kristus Yesus anak Allah, Juru Selamat. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi untuk masa depan kita ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada hari depan, ada pengharapan, bahkan ada penghiburan di dalam Kristus. Yang ketiga, dikatakan oleh darah Kristus, karena Yesus yang menjadi imam besar agung buat kita, yang mempersembahkan darahnya sendiri sebagai perdamaian kita dengan Allah, maka kita punya keberanian untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami kasih Bapa. Oleh karena itu, di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang, saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Untuk seminggu ke depan, kita akan merayakan Paskah, kita akan merayakan Jumat Agung. Saya nggak tahu apakah kita bisa merayakannya di gereja, di gedung gereja bersama-sama. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa gereja yang sejati adalah tubuh kita. Gereja yang sejati adalah komunitas orang percaya. Gereja yang sejati adalah keluarga kita, di mana-mana satu keluarga bergandengan tangan menyembah Tuhan. Itu adalah gereja yang sejati. Bapak-bapak, suami-suami yang menjadi kepala keluarga, jadilah imam di dalam keluarga. Bawa anak istri kita untuk datang kepada Tuhan. Para kepala keluarga, kita punya keberanian untuk masuk menghadap Tuhan. Kenapa? Karena Yesus telah persembahkan darahnya. Dia persembahkan darahnya karena dia mengasihi kita. Dia sayang kepada kita. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang mungkin kita kurang begitu suka, karena memang sedikit membosankan ya. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-28 ayat 15 sampai ke-21, di sana ditulis bahwa imam besar pada zaman Perjanjian Lama diharuskan untuk mengenakan sebuah tutup dada yang dinamakan efod. Tutup dada tersebut harus bertahtahkan 12 batu mulia, dan pada 12 batu mulia tersebut Allah menyuruh bangsa Israel untuk mengukir 12 nama suku Israel. Apa yang disimbolkan oleh kisah ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan karena Yesus telah mempersembahkan dirinya. Dia menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Dia bukan hanya membawa darahnya sebagai perdamaian, tetapi di dadanya, di hatinya terukir nama kita masing-masing. Terukir nama saya dan saudara. Kita itu ada di dalam hatinya Yesus dan selalu berada di dalam hatinya. Oleh karena itu saya kira kita nggak perlu takut terhadap apapun juga, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, begitu mengasihi kita dan nama kita terukir di dalam hatinya. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa di dalam hati-Mu terukir nama kami. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu. Ku di hati.
tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Benar Tuhan, kami ada di dalam tangan-Mu. Kami ada di dalam hati-Mu, di pikiran-Mu, dan kami ada di dalam rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi, di pikiran-Mu Tuhan, dan di dalam rencana-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami percaya bahkan di dalam masa-masa yang sukar ini, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap memegang kendali. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Beberapa di antara kami mungkin di dalam permasalahan perekonomian, khususnya di dalam situasi yang tidak menentu. Mungkin kami juga takut dengan masa depan kami. Kami takut dengan pekerjaan kami, dengan usaha kami, dengan sekolah anak-anak kami. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan setiap keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Engkau bukakan jalan bagi kami. Beberapa di antara kami juga di dalam sakit penyakit, di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami, Engkau Jehovah Rafa, Engkau tabib yang ajaib, Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau yang menjamah kami Tuhan, menolong kami. Khususnya untuk setiap dokter-dokter, setiap perawat, khususnya mereka yang berada di garda terdepan, di dalam memerangi virus COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang jaga lindungi mereka Tuhan. Engkau yang tutup bungkus mereka. Engkau yang berikan pada mereka hikmat, bijaksana yang daripada Tuhan. Hati yang mengasihi masyarakat. Berikan pada mereka roh yang takut akan Tuhan. Engkau yang lindungi mereka. Dan beberapa di antara kami mungkin di dalam permasalahan rumah tangga kami. Mungkin di dalam hubungan-hubungan yang retak. Hubungan-hubungan yang tidak baik lagi Tuhan. Mungkin antara suami dengan istrinya, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, atau dengan saudara kami, atau mungkin dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang seiman. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengundang Engkau menjadi Tuhan dan kepala atas rumah tangga kami. Karena Engkau Allah kami, Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Mohon Tuhan, berikan damai sejahtera di dalam setiap rumah tangga kami. Engkau yang memimpin kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, menguatkan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa nama kami semuanya tertulis di dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan, mengembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.